Jupiter adalah raksasa gas yang tak terkalahkan. Ia mempengaruhi orbit semua planet di tata surya dan dapat menahan dampak meteorit yang akan menghancurkan bumi. Tetapi bagaimana kalau Jupiter ini dapat dihancurkan oleh kehidupan? Bahkan organisme hidup terkecil yang dibawa ke raksasa gas bisa menjadi awal dari akhir. Di video ini saya akan memberitahu Anda apa yang dapat mengubah warna Jupiter dan bahkan meledakkannya. Apa sebenarnya bintik merah besar itu? Dan bagaimana kehidupan di Jupiter akan menghancurkan planet ini? Jupiter bisa saja terinfeksi kehidupan di bulan April 2003 ketika probe Galileo setelah 8 tahun di orbit menuju ke atmosfer gas raksasa. NASA memutuskan untuk membuang Galileo untuk mencegah kemungkinan kontaminasi bulan Jupiter dengan mikroba berbasis bumi. Tetapi fakta bahwa ini akan berakhir di Jupiter sendiri tidak mengganggu NASA sejak awal. Raksasa gas ini 90% hidrogen. Di bumi, elemen ini hampir 2 juta kali lebih langka. Sebagian karena bakteri setiap tahun memakan lebih dari 100 ton hidrogen yang terbentuk di planet kita. Ilmuwan NASA tidak pernah berasumsi bahwa bakteri terestrial dapat bertahan hidup di Jupiter. Tapi di 2020, 17 tahun setelah pembuangan Galileo, para ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology dipimpin oleh astrofisikawan Sarah Seeger tiba-tiba menemukan bagaimana mikroorganisme akan berperilaku di planet ekstrasurya. Mereka menempatkan Escherichia coli dan ragi di lingkungan yang berbeda, termasuk hidrogen murni. Dan bakteri tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga berhasil berkembang biak dan membentuk koloni. Jika bakteri seperti itu ada di probe Galileo, ini bisa selamat. Intinya adalah bahwa probe menyelam ke dalam awan amonia beku yang suhunya sedikit lebih tinggi dari minus 100 derajat Celcius dan tekanannya sama dengan di bumi. Di Jupiter, bakteri yang memakan hidrogen memiliki persediaan makanan yang tidak ada habisnya dan tidak memiliki musuh alami. Jadi koloni mereka akan tumbuh sangat cepat. Sementara itu, bakteri akan melepaskan metana dan hidrogen sulfida. Unsur-unsur ini jauh lebih berat daripada hidrogen. Metana 4 kali lebih berat dan hidrogen sulfida 8,5 kali lebih berat. Jika bakteri memproses semua hidrogen di Jupiter, masanya akan meningkat 4 hingga 8 kali lipat. Akibat peningkatan gravitasi, planet akan menjadi lebih padat dan ukurannya mengecil. Dan karena metana dan hidrogen sulfida adalah gas tidak berwarna, warna Jupiter juga akan berubah. Tapi itu skenario yang paling optimis, karena begitu bakteri mulai mengubah konsentrasi elemen di Jupiter, ini akan meluncurkan proses kimiawi yang jauh lebih menakutkan. Tapi bagaimana jika sudah diluncurkan? Galileo bukan satu-satunya sumber potensial bakteri di Jupiter. Raksasa gas ini terus-menerus menghadapi serangan asteroid dan komet. Misalnya, pada 1994, pecahan komet Shoemaker-Levy berdampak pada Jupiter. Para ilmuwan percaya bahwa logam berat muncul di atmosfer bagian atas planet setelah tumbukan ini. Dan mungkin bukan hanya logam berat. Namun faktanya, mikroorganisme dapat mencapai raksasa gas ini jauh lebih awal saat Jupiter aktif melahap planet lain. Selama misinya, pesawat ruang angkasa Juno mendapati bahwa Jupiter mungkin telah menyerap seluruh planet lain pada awal tata surya. Sudah 10 kali sebesar bumi dan selamanya mengubah kemiringan sumbu raksasa gas dan komposisinya. NASA berpikir setelah tabrakan ini, Jupiter menjadi 9% batu dan logam. Mungkin juga saat bakteri masuk ke sana. Ini akan menjelaskan misalnya sifat bintik merah besar. Ini mungkin akumulasi bakteri belerang ungu. Di planet kita, mereka mewarnai air saat pasang merah. Pada saat yang sama, bakteri ungu dapat memakan hidrogen molekuler dan karenanya berkembang biak di atmosfer Jupiter. Dan jika bintik merah besar memang kumpulan bakteri dan mikroorganisme pertama dikirim ke Jupiter jutaan tahun yang lalu, kemungkinan kita akan segera melihat konsekuensi pertama dari aktivitas vital mereka. Dan mereka akan hancur.
koloni bakteri di Jupiter secara bertahap akan mengubah hidrogen menjadi metana, dan gas ini bukan yang paling stabil. Ketika konsentrasinya mencapai 5%, metana mulai meledak. Dan ketika kandungan metana melebihi 16% saat berinteraksi dengan oksigen, ia mulai terbakar. Karena atmosfer Jupiter heterogen, oksigen dan metana dapat ditemukan di berbagai pita planet dan menciptakan badai api di tempat-tempat kontak. Tapi kiamat yang berapi-api tidak akan bertahan lama. Di bawah pengaruh matahari dan petir, metana di Jupiter akan dengan cepat diubah menjadi karbon dioksida dan air. Namun raksasa gas bisa menjadi rumah bagi bakteri yang sama sekali berbeda. Dalam hal ini, planet kita dalam bahaya. Cyanobacteria telah menjelajahi bumi selama 3,5 miliar tahun. Berkat ini, planet kita memperoleh cukup oksigen untuk mendukung kehidupan. Ia melepaskannya selama fotosintesis. Dan jika bakteri ini menabrak Jupiter saat menelan planet ini, kita tidak akan hidup lama. Begini penjelasannya, ketika hidrogen penyusun Jupiter bercampur dengan oksigen yang dilepaskan oleh cyanobacteria, oksi hidrogen terbentuk. Itu tidak hanya akan memicu satu ledakan, tapi seluruh reaksi berantai yang akan menghancurkan Jupiter. Dan bukan hanya Jupiter, gelombang ledakan dari Jupiter akan mencapai bumi. Seluruh atmosfer di planet kita akan benar-benar tersapu keluar angkasa. Seluruh lautan akan menghilang bersama dengan atmosfer bumi. Selain itu, setengah dari kerak bumi akan berubah. Gunung berapi dan celah baru akan muncul di sisi yang menghadap ledakan. Apa yang menanti kita adalah kepunahan massal global. Tapi bencana tidak akan berakhir di sana. Gelombang ledakan dari Jupiter akan mencapai awan Oort di tepi tata surya dan ratusan balok es akan meluncur menuju bumi. Selain itu, hilangnya Jupiter yang masif akan mengganggu keseimbangan gravitasi dan orbit semua planet akan bergeser mendekati matahari. Tetapi bakteri tidak akan berhenti di situ juga. Setelah menghancurkan Jupiter, gelombang ledakan dapat menyebarkan koloni mikroorganisme ke seluruh tata surya. Tentu saja, bertahan hidup di luar angkasa terasa menantang. Bagaimanapun, selama bertahun-tahun hidup di Jupiter, bakteri dapat berevolusi dan beradaptasi dengan kondisi yang lebih keras. Koloni bakteri akan mencapai Saturnus, dan itu lebih dari 90% hidrogen. Jadi, Saturnus akan mengalami nasib yang sama seperti Jupiter. Selanjutnya, koloni bakteri akan menghancurkan Uranus dan Neptunus. Tapi itu tidak akan menjadi akhir kisah dramatis ini. Soalnya, semesta kita hampir 10% hidrogen. Ia ada baik sebagai plasma super panas di dalam bintang dan sebagai molekul hidrogen di ruang antar bintang. Karenanya, bakteri yang dilepaskan tidak akan pernah dibiarkan tanpa makanan. Setelah tata surya, mereka mungkin menuju ke gelombang Redcliffe, serangkaian daerah pembentuk bintang di Bima Sakti, dan kemudian mereka mungkin memakan Meggy, awan gas hidrogen terbesar di galaksi. Dengan melakukan itu, bakteri akan dapat melakukan perjalanan jauh untuk mencari korban baru. Lagi pula di bumi di Antartika, sebagian besar mikroorganisme dapat mati suri selama bertahun-tahun tanpa makanan. Jadi selama jutaan tahun, koloni bakteri dapat menghabiskan seluruh galaksi kita. Jika kemungkinannya ledakan Jupiter tidak memusnahkan kehidupan di bumi, kita bisa menyaksikan mikroorganisme secara bertahap menghancurkan ruang angkasa. Apakah Anda ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri?